Halo EA Trader. Yap, kali ini saya review lagi hasil mingguan dari EA Gold Harmonic. Nah, Sen itu adalah jenis akunnya ya, akun Sen. Modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Kemudian pairnya sendiri adalah gold ya. Dan untuk sekarang ini masuk minggu ke-8. Artinya pas 2 bulan untuk pemakaian EA Gold Harmonic. Nah, untuk pairnya sendiri tentu aja pairnya gold ya. Dan time frame-nya sendiri itu pakai di time frame, ternyata saya pakai di M5 gitu. Dan seperti yang mungkin yang lain sudah pahami, bahwa time frame kecil itu biasanya high risk atau risikonya gede dibandingkan dengan time frame yang lebih tinggi di M30 maupun H1. Nah, cuman kerennya adalah walaupun di sini pakai di time frame M5, ternyata hasilnya malah grow gitu. Dan enaknya lagi ya, pakai EA ini itu ada SL, jadi ada rimnya. Ya, ada rimnya. Jadi ada SL dan TP. Dan unik sekali. Keunikannya di sini adalah bahwa close-nya itu bisa tanpa kena SL dan tanpa kena TP. Ya. Artinya selama masih floating, dia bisa close. Baik itu floating profit maupun floating loss. Itu sekitar berapa ya? 500 pips ya kalau nggak salah. 500 pips. Karena dengan 0,10 ya, ini pakai akun Sen, jadi lotnya itu gede ya, 0,10 per 10.000 sen ya. Jadi sehingga dapatnya cuman ya close-nya di sekitar 50 ke atas ya, 50 ke atasan gitu. Jadi setengah dari TP maupun SL, itulah intinya ya. Nah, kemudian seperti apa hasil di 2 bulan ini? Apakah loss akhirnya atau mampu profit? Mari kita cek. Oke, ini ada posisi yang masih open ya. Nah, dan di sini bisa kita lihat ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu minggu lalu juga masih kosong ya, full, maksudnya sudah clear gitu. Di sini masih ada OP ya. Jadi bukan EA yang ya istilahnya mungkin single entry atau one shoot ya, one shoot atau sekali trading profit gitu. Di sini ada dua posisi, dan bisa juga ada 3 posisi bisa ya, 3 posisi bisa dengan arah yang berbeda bisa ya. Jadi semua tergantung dari EA nya, dan otomatis SL dan TP nya juga beda karena price pas open dia beda ya. Jadi keunikannya di sana. Jadi ini bukan cuman sekali entry aja, kemudian harus TP atau SL dulu baru OP selanjutnya, enggak. Jadi tetap bisa ada OP kedua maupun OP ketiga ya, baik directionnya atau arahnya sama maupun arahnya berbeda ya. Jadi bisa dipahami bahwa bukan sekali entry ya. Oke ya. Nah, hasil selama 2 bulan ini seperti apa? Mari kita cek. Oh, ini udah ada yang close, ternyata ada buy, dapat profit. Ini masih sell, semoga profit nih. Ini harusnya dia tuh. Jadi rata-rata memang close tuh. Di sini bisa kelihatan sekali. Ya, jadi benar yang saya bilang. Nggak kena SL dan nggak kena TP, tapi dia close-nya di atas 50-an. Ya, 50-an ke atas, 50, 60, 70, 80, 90, dan kena TP itu di 100. Ya, karena ini pakai lot 0,10. Dan TP SL-nya di sini adalah saya pakai 10.000 poin ya, atau 10.000 poin berarti 1.000 pips ya, 1.000 pips untuk di gold dengan 3 digit ya. Ini 3 digit ya. Nah, kemudian untuk hasil 2 bulan ini ya, 2 bulan seperti apa? Oke, berarti dari tanggal berapa ya? Ini minggu ke-8 ya, artinya minggu ke-8. Minggu ke-8 berarti 25 sampai dengan tanggal 29.
Ini Juli dong, Juli. Sip. Dapat 262 sen atau cuman 2 USD. Ya, emang kecil sih ya. Karena memang ada SL dan ada TP. Jadi memang nih, kayak nih kena SL tuh 100 ya, min 100. Jadi akhirnya ya dapat profit lebih dikit gitu. Tapi memang ini saya bilang slow ya, karena bisa aja kena SL ya, kena SL dulu, habis itu profit lagi, recovery lagi, gitulah istilahnya. Oke, kita cek untuk hariannya aja. Harian berarti dari tanggal 25. Sip. Oh, tanggal 25 dapat 251. Berarti sisanya ini ada loss nih kayaknya berarti. Ini ada tanggal 22 ya, tanggal 22 akhirnya close di tanggal 25. 22, 23, 24, oh berarti 22 itu hari Jumat ya. Jumat karena 23, 24 kan market off. Akhirnya dia close di tanggal 25. Min 72, di atas 50. Oke. Ini close ya. Semua di sini close, nggak ada kena TP dan nggak ada kena SL. Tuh. Di atas 50-an. 65, 50, 50, 50, 98. Hampir TP ya. Close juga. Oke, lanjut lagi di tanggal 26. Tanggal 26. Tanggal 26. Sip. Dapat 59 tuh. Ini close juga min 79. Oke, di atas 50 juga. Profit juga di atas 50. Sip. Lanjut lagi tanggal 27. Tanggal 27. Oke. Dapat 148. Oke. Profit terusnya 3 hari. Berarti sisanya berarti hari keempat, hari kelima itu yang mungkin loss ya. Apalagi hari Jumat itu bener-bener lagi badai ya. Itu channelnya masih naik ya. Naik terus sampai sekarang juga ini masih naik, coba. Mana ya gold? Nah, itu masih naik, itu hari tanggal 29 tuh nih, naik lagi. Tuh masih naik tuh. Akhirnya mulai turun. Oke, semoga ini turun lah gitu. Harus nih turun. Masa terus naik terus. Oke, lanjut deh. Nah, di sini tuh nggak ada kena SL dan nggak ada kena TP. Sip. Di atas 50 masih tetap. Oke, lanjut lagi tanggal 28. Tanggal 28. Oh, di sini ternyata yang minus ya, min 132. Akhirnya profit selama 3 hari terkalahkan karena kena SL ini. Kena SL-nya sekali itu min 100 ya. Karena memang S-nya itu sekitar 10.000 poin atau 1000 pips. Oke deh. 100 ini sudah mentok ya kalau 100. Oke, lanjut terakhir tanggal 29. Tanggal 29. Sip. Loss lagi, min 64. Oke. Jadi benar-benar di sini nggak selalu profit ya. Artinya bisa loss tapi dia pelan-pelan bisa recovery ya. Itulah uniknya. Apalagi ini 2 bulan berarti 13.285, itu berarti sudah growth sekitar 32%-an selama 2 bulan. Berarti sebulannya sekitar 15%. Menurut saya worth it sih ya. Apalagi ini ada rimnya, ada SL-nya ya. Walaupun slow tapi jantung aman karena nggak marti karena kita semua mungkin nggak suka yang namanya marti, averaging, grid, dan strategi lainnya yang nggak ada SL gitu. Itu paling menakutkan untuk jantung ya, karena kalau misalnya pas badai benar-benar floatingnya gede. Tapi kalau ini otomatis dia akan tetap, kalau misalnya sudah waktunya untuk close, loss maupun profit ya close gitu. Jadi kalau misalnya untuk floating gede banget itu kayaknya nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena memang untuk floating di sini kan sudah ada SL-nya gitu. Jadi kalau misalnya floating gede itu nggak mungkin lah. Nanti kita cek untuk drawdown ya.
selama 2 bulan ini, apakah downloadnya gede atau malah imut-imut ya. Kita cek. Oke, ini udah tanggal 29, jadi total di minggu ke-8. Total minggu ke-8 ini berarti berapa tadi? 200-an ya? 262. Oke, lumayan. Wah, ini udah mau profit nih. Oke, semoga aja profit ya. Oke, dan sekarang mungkin akan saya cek untuk MKL5-nya. MKL5. Nah, ini dia MKL5 dari Gold Harmonic ya. Bener ya, floatingnya min 24. Kemudian oh, ini belum update ya ternyata. Coba saya refresh dulu. Nah, ini baru update. Oke. Bener ya, floatingnya profit ya 81. Oke. Grow-nya 39 ya ternyata. Padahal 33 ya. Karena mungkin dia kalkulasinya mulai aneh karena saya ada pakai suntik dana yang awalnya modal 1000 untuk percobaan, kemudian saya tambahkan 9000 biar pas 10.000 ya. Jadinya untuk persentasenya amburadul ya. Nah, di sini cukup keren sekali, benar-benar keren ya. Ini benar-benar saya tumen sekali ini algo trading 100% atau EA-nya on 24 jam. DD-nya imut-imut 3,9%. Ini benar-benar wah gitu, apalagi grow-nya juga cukup ya, cukup tinggi. Oke, ini benar-benar mengganggu message sip. Ini benar-benar wah gitu. Cuman 3,9%. Oke. Profit rate-nya, win rate-nya ini keren, 64,3% ya. Loss rate-nya 35,7%. Artinya lebih banyak untuk profit dibandingkan dengan loss. Sip deh. Kita cek untuk drawdown. Lotnya benar ya 0,10. Kemudian sudah trading days-nya itu 46. Berarti kalau misalnya sebulan aja sekitar 20-an ya, 22 lah anggap. Berarti kalau misalnya 2 bulan sekitar 44 hari, ini udah 46 berarti benar 2 bulanan ya. Oke, lanjut lagi. Ini dia drawdown. Nah, di sini ada relative drawdown by balance dan by equity. Nah, untuk floating tadi yang saya bilang tidak akan besar. Lihat di sini, floating cuma 1,46% atau 148 sen. Cukup kecil ya. Dengan kalau by balance itu adalah akumulasi dari total loss ya. Total loss-nya itu 3,93% atau di 366 sen ya. Dan ini pakai lot di 0,10. Yang artinya kalau misalnya kita pakai lot 0,01, jadi ini tinggal dibagi 10 aja. Jadi kalau misalnya drawdown-nya by balance ini berarti 3,93% dengan 366 dibagi 10, artinya cuman loss sekitar 36 USD. Ya. Sedangkan untuk by equity dengan lot 0,01 berarti floating itu sekitar 14,8 USD. Ya seperti itu kalau pakai lot 0,01. Nah, jadi bisa ini kalau misalnya mau pakai di akun standar ya maupun akun pro yang spiritnya lebih kecil ya. Mungkin untuk modalnya bisa dipakai dengan lot 0,01 itu di atas dari ini. Lossnya 36 ini. Kalau misalnya 100 mungkin high risk ya. Mungkin rekomendasi ke lebih ke 200 atau di atasnya lah. Minimal 200 deh. Ya karena ini 36 USD karena kemungkinan pas untuk memulai bisa aja loss dulu ya. Loss dulu tapi nantinya bisa recovery lagi. Jadi ini bukan EA yang untuk jangka pendek. Jadi kalau misalnya loss udah tinggalkan gitu. Itu nggak boleh. Karena ini EA harus pakai di jangka panjang. Ini aja sudah 2 bulan dia baru bisa grow. Itu terakhir kali itu dia bisa grow itu sekitar minggu keberapa ya? Kalau nggak salah itu 1 bulan pertama. Ya 1 bulan pertama dia bisa grow. Ya akhirnya grow karena minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu benar-benar loss recovery stabil. Nggak ada penambahan kayak gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya awal mulai mungkin akan loss dulu, kemudian recovery pelan-pelan ya. Jadi di sanalah akhirnya kalau misalnya nggak sabar
kita udah deh tinggalkan aja AI ini. Padahal kalau misalnya jangka panjang dia bisa profit gitu, bisa positif, bisa plus gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalnya pakai AI ini itu jangka panjang aja, jangan setengah-setengah gitu, pakai sebentar aja terus tinggalkan. Oke, cuman itu deh sarannya. Nah, kemudian kedepannya karena ini sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulan. Jadi untuk uploadnya sendiri itu akan saya upload sebulan sekali ya, sebulan sekali, karena ini sudah 2 bulan, biar ada review untuk EA lainnya lagi ya, biar ada kesempatan ya buat EA lain untuk saya review, saya coba gitu, sehingga tiap minggu saya ada aja jadinya untuk review EA baru lagi ya. Jadi cukup ya untuk review kali ini, ditunggu 1 bulan berikutnya seperti apa hasilnya, atau grow malah loss ya, kayak gitu. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk review dari EA Gold Harmonic. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bila dalam berinvestasi gunakan uang dingin untuk uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.